Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Masuk dalam pembahasan al-kinayah. Ini adalah bab terakhir dalam ilmu bayan sebelum kita masuk dalam ilmu al-badi'. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ur rabi' al-kinayah. Dan kinayah ini berbeda dengan yang lainnya. Ya, kinayah ini berbeda dengan al-isti'arah, al-majaz mursal ataukah at-tashbih, yang mana pada tashbih, majaz mursal ataukah isti'arah itu yang dimaksudkan adalah makna al-majazi, jadi tidak bisa dimaknai makna hakiki. Sedangkan pada al-kinayah di sini ia bisa bermakna dua, yaitu bermakna hakiki ataukah bermakna kinayah yakni majazi. Tetapi yang diinginkan oleh mutakallim itu adalah makna al-majazi. Ta'rifuha wal kinayatu hiya lafdun, ia merupakan lafad urida bihi, diinginkan bihi dengan lafad tersebut, ghairu makna, bukan pada makna alladzi budi'alah, makna yang diletakkan yakni makna aslinya. Ma'a jawazi iradatil makna al-asli, disertai dengan bolehnya mengatakan dengan makna al-asli, li adami wujudi qarinatin mani'atin min iradatihi, yang disebabkan karena tidak adanya qarinah yang menghalangi ia untuk bisa dimaknai makna asli. Contohnya, Zaidun tawilun nijat. Zaidun itu tinggi besar badannya. Misalkan, ketika dikatakan tinggi besar badannya, maka bisa kita maknai bahwa Zaid memang badannya besar, atau secara makna makna kinayah, yakni besar badannya itu kinayah dari orang yang pemberani, ya, orang yang pemberani. Jadi di situ ada dua makna, ima kita pakai makna hakiki ataukah makna majazi yang berupa kinayah. Wa turidu bihadza tarkib, dan yang kamu inginkan dari tarkib ini, annahu syuja'un azim, ia adalah orang yang pemberani, yang besar. Fa'adalta ala tasrih, tapi engkau ta'dil, yakni engkau hilangkan dari sorih mengatakan annahu syuja' bihadhihi sifah ila al-isyarati ilaiha bisyai'in tatarattabu alaihi wa talzamu. Jadi di sini kita gunakan sifat yang menjadikan lazimah ataukah iltizam, ya, dalalah iltizamiyah dari makna tawilun najat, yakni bermakna syuja', itu adalah min babi dalalah al-iltizamiyah. Dan kita tidak mengatakan secara sharih bahwasanya Zaidun itu syuja', tidak, tetapi kita menggunakan sifat yang menunjukkan kepada syuja'. Li'annahu yalzamu min tuli hamalati sayif tulu sahibi, sebab memberikan, ya, sebab yalzam harus bagi orang yang memegang ataukah membawa pedang itu orang yang tinggi besar. Ya, yang membawa pedang ya haruslah orang yang tinggi besar. Kalau orangnya kecil ya tidak sesuai menjadi seorang tentara ataukah menjadi seorang prajurit perang, ataukah menjadi pemimpin perang, itu tentu tidaklah tepat. Maka di situ dengan tawilun najat ya dulu ala annahu rajulun syuja'. Sebab apa? Li'annahu yalzamu min tulil hamalati sayyif, sebab orang yang tinggi besar yang membawa, orang yang membawa pedang, ya, orang pemimpin pemimpin perang itu, lazim dia haruslah tinggi besar badannya. Wa yalzamu min tulil jismi asyuja'ah, dan begitu juga dengan orang yang tinggi besar itu memberikan luzum ataukah mengidentifikasikan bahwa orang tersebut identik dengan apa? Tinggi besar itu identik dengan keberanian secara adat, ya, secara adat artinya tidak semua orang yang tinggi besar itu pemberani, tidak, tetapi secara adatan ghaliban ataukah secara umum bahwa orang yang tinggi badannya itu identik dengan sifat pemberani. Faidan,
Maka al-muradu bihi syuja'un adzim. Maka yang dimaksudkan dari kata-kata Zaidun tawilun nijat, ia adalah orang yang pemberani. Wa in lam yakun lahu nijat, kalau seandainya dia tidak punya apa badan yang besar, ma'adzalika yazihu an yurada bihil makna hakiki, maka boleh kita maknai secara makna hakiki. Ya, secara makna hakiki. Arkanul kinayah, kemudian ada rukun daripada kinayah. Rukun dari kinayah, yakni arkannya, ada berapa? Ada tiga. Ada kita punya mukanna, anhu, wahwa al-mukna al-majazi, yakni wal makna al-majazi. Mukanna anhu itu makna majazi, yaitu adalah syuja pada lafadz yang disebutkan tadi. Ataukah mukanna bihi, yaitu adalah makna hakiki. Mukanna bihi itu adalah makna hakiki, seperti Zaidun tawilun nijat, hakikotan fil misal. Yakni dia orang yang tinggi besar secara hakikat. Alaqatuha secara alaqahnya, wal alaqatu baina ruknaini alaqatun talazum. Wal alaqah baina ruknaini alaqatun talazum. Nah, di dalam penggunaan kinayah ini kita juga harus apa? Menyesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Maknanya, ketika orang tersebut itu tidak memiliki postur badan yang tinggi, tegap, besar, maka jangan menggunakan apa? Jangan menggunakan peribahasa tawilun nijat. Kenapa? Karena itu akan merendahkan, malah akan menjadi merendahkan, bukan lagi memuji. Ya, misalkan di sini kita menggunakan bahasa yang lain, berarti kita menggunakan cara cara yang lain. Misalkan dia itu orangnya kecil badannya, ya menggunakan bahasa pakai istiaroh. Kalau nggak begitu pakai tashbih. Misalkan pakai menggunakan asad. Nah, itu lebih utama daripada kita menggunakan yang tidak sesuai. Kenapa? Karena kinayah tadi dikatakan ma'ajawazi iradatil ma'na al-asli. Di, ser- di, di situ kita boleh menggunakan makna asli. Artinya makna asli itu bisa kita maknai. Jadi kalau orangnya nggak tinggi besar ya gimana kalau kita mau memaknai secara makna asli? Nah, kan tidak bisa. Alaqatuha wal alaqah baina ruknaini alaqatu talazum. Jadi alaqah di antara keduanya itu adalah alaqah talazum. Kalau kita belajar mantik, kita punya namanya dalalah iltizamiyah. Dalalah iltizamiyah itu berarti adanya talazum ataukah hubungan yang kuat erat antara al-lazim wal malzum. Antara ad-dal wal al-madlul. Antara petunjuk dan yang ditunjukkan. Bihaisu yastadai ahaduhumal akhar wa yahduruhu fi dhihni. Jadi yang menuntut satu dengan yang lainnya kemudian bisa masuk ke dalam pikiran kita. Ketika dikatakan kathirur romat, romat itu artinya adalah apa abu, abu yakni abu yang bekas buat bakar, buat masak, yaitu adalah romat. Ketika dikatakan kathirur romat, banyak banyak abunya di rumah. Muhammadun kasirur romat, Muhammad banyak abunya di rumah. Itu menandakan apa? Adanya talazum. Bahwa ketika dia banyak abu, maknanya banyak tamu. Kenapa? Karena dengan banyaknya tamu, dia berarti banyak masak. Nah, karena dia banyak masak, maka akan menghasilkan banyak abu. Nah, ketika dia banyak abu dan masak banyak untuk para tamunya, berarti menunjukkan bahwa dia orang yang karom, orang yang dermawan, orang yang mulia. Maka di situ adanya talazum. Baina kasirur romat wa al-karom. Aqsamul kinayah wa tanqasimu al-kinayatu bi'tibaril makna alladhi tushiru ilaihi thalasa aqsam. Yakni kinayah dia berdasarkan dari makna yang ditunjukkan itu ada tiga macam. Ada kinayah an sifah, ada kinayah an mausuf, ada kinayah an nisbah. Ini kurang an. Ya, pada lafadz ini kurang kurang an. Silahkan ditambahi.
Kinayah an mausuf wa kinayah an nisbah. Fal awal, maka yang pertama adalah kinayah an sifah. Wa hiya allati yakunu fiha al-mukanna anhu sifatan ma'nawiyatan. Maka di sini adalah tadi kita ada namanya mukanna bihi dan mukanna anhu. Apa itu mukanna anhu? Mukanna anhu berarti sesuatu yang diinginkan tentangnya. Berarti adalah makna majazi. Kalau mukanna bihi berarti makna hakiki. Berarti di sini adalah wahyallati yakunu fiha al-mukanna anhu sifatan ma'nawiyatan kal karami wa laysatis sifah bima'na wa laysatis sifatu bima'na an-na'ti wa yuradu lazimuha. Nah, di sini adalah yang kita inginkan adalah sifat. Jadi, yang diinginkan dari makna majazi itu adalah as-sifah ma'nawiyah. Seperti karom misalkan, ya, seperti karom misalkan. Dan yang dimaksudkan dengan sifah di sini bukanlah naat, bukanlah naat pada ilmu nahwu, tetapi yang dimaksudkan adalah lazimnya, lazim daripada al-malzum. Ketika dikatakan kasiru romat, maka itu namanya malzum. Berarti lazimnya apa? Lazimnya adalah di situ adalah as-sifah ma'nawiyah yang berupa al-karam. Bimana annaka tadhkuru as-sifata al-mausuf. Maka di sini maknanya kamu menyebutkan mausuf, tetapi tansibu ilaihi sifah dan kau nisbahkan kepadanya si sifah. Falakinnaka la turidu hadhihi sifah wa innama turidu lazimaha. Engkau nggak menginginkan pada sifat ini tetapi adalah lazimnya. Seperti misalkan kamu katakan Muhammadun baituhu maftuh. Muhammadun baituhu maftuh. Maka dari perkataan baituhu maftuh, ya Muhammad rumahnya terbuka, pintunya terbuka. Maka dari kata-kata pintu terbuka, ini bukan kamu menginginkan pada makna aslinya pintunya terbuka. Walaupun memang kenyataannya pintunya terbuka. Tetapi yang kamu inginkan adalah apa? Dia itu orang yang mulia, orang yang menerima tamu, orang yang suka menerima tamu. Artinya di situ berarti kinayah an sifatil karom. Karena kalau orang itu suka menerima tamu, suka menjamu tamu, artinya pintunya selalu terbuka. Ya kan nggak mungkin tertutup selalu. Nah, itu namanya adalah adanya talhazum, adanya hubungan yang kuat antara al-lazim wal malzum. Wa qauluka Ahmad nadhiful yad. Ahmad bersih tangannya, nadhiful yad. Merupakan apa? Kinayah an sifati taharah wal ifah wal amanah. Nah, jadi tangannya bersih itu menunjukkan kepada dia orang yang suka bersih-bersih, orang yang suci, orang yang punya hati yang bersih. Wal ifah pemaaf, wal amanah dan orang yang pemanah. Amanah, bukan orang yang kotor. Wa mislu ma ja'a wa mislu ma ja'a wa misalu dzalika ma ja'a fi qoulihi ta'ala wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi. Dan makna yuqallibu kaffayhi kinayah anil karami was sakha. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا حيث استعمل الناس يقلب كفيه كناية عن الكرام والسخاء. يقلب يعني memutarkan tangan, artinya tangannya dibalikkan, menunjukkan kepada al-kinayah anil karam wassakha. Tapi dalam masalah ini saya lupa untuk mengecek kembali ulang kepada kitab apakah betul yang dimaksudkan dengan yuqallibu kaffaihi itu adalah al-karam was-sakha. Sebab ini pernah ditanyakan oleh dokter. Apakah ini coba dicek lagi, dicek ulang apakah yuqallibu kaffaihi itu di dalam kutub tafsir itu menunjukkan al-karam was-sakha. Kemudian wa qauluhu ta'ala wala taj'al yadaka maghlulah. Yadaka maghlulah ini tanganmu maghlulah itu artinya apa? Terbelenggu di belakang. Jadi ketika dikatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Apakah Allah menginginkan makna hakikinya? Tentu tidak. Ini kalau diinginkan makna hakiki ya nggak masalah mereka mau meletakkan tangannya di atas pundaknya. Tetapi yang diinginkan apa? Yang diinginkan oleh Allah di situ yadaka maghlula artinya apa? Pelit. Ya, orang yang pelit. Anisyuhi wal bukhl. Pelit. Jadi tangan maghlula di sini bukanlah tangan maknanya tangannya benar-benar terbelenggu di belakang atau di atas lehernya. Kemudian di situ berarti apa? Yang diinginkan adalah sifah. Yadaka maghlulah ini kan mausuf. Sedangkan asyuh wal bukhl ini adalah as-sifah. Nah, yang dimaksudkan dengan sifah di sini adalah al-bukhl.
asyuh wal bukhl, yakni pelit, bakhil. Yang kedua adalah al-kinayah anil mausuf. Kalau dikatakan kinayah anil mausuf, hiya allati yakunu fiha al-mukanna anhu mausufan. Berarti isim zat yang dimaksudkan dari makna al-majazinya adalah isim zat. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan ibarat lain, hiya allati yakunu lafdzul mukanna bihi, yakni lafat makna hakikinya dalan ala sifah, yang menunjukkan kepada sifat au sifatin laha ukhtusisa dhahirun ukhtusisa dhahir. Laha bukan ukhtusiso itu, laha ikhtisasun zahirun. Ikhtisasun zahirun bimausufin muayyan. Yakni di sana ya ada penyebutan bahwa mukan nabihi itu adalah makna hakikinya itu berupa sifat ataukah banyak sifat. Tetapi dari sifat itu menunjukkan adanya mausuf yang zahir. Siapa sih sebenarnya yang memiliki sifat itu misalkan? Ya, maka di situ berarti yang ditunjukkan adalah yang memiliki sifat tersebut. Contoh, uhibbu safinatas sahra. Safinatas sahra ini merupakan sifat. Safinatas sahra itu menunjukkan kepada apa sih? Menunjukkan kepada unta. Nah, unta itu yang dimaksudkan dari safinatas sahra. Ya, karena unta disifati sebagai perahunya padang pasir. Safinatas sahra. Kemudian wa qauluka ta'allamtul ilma syar'iyya fi qiblatil ilmi wal ulama. Yang disifati dengan kiblatul ilmi wal ulama ialah al-Azhar asy-Syarif. Maka ketika dikatakan ta'allamtul ilma syar'iyya fi qiblatil ilmi wal ulama, maka yang dimaksudkan di situ adalah al-Azhar asy-Syarif. Begitu juga dengan ketika kita katakan dhahabtu ataukah adhabu ila kiblatil muslimina fis shalah, yakni al-Ka'bah ataukah Baitullah. Jadi semuanya ada sifat khususiyahnya. Wa qauluka dhahabtu ila ardil kinanah. Aku pergi kepada ardil kinanah. Maka yang dimaksudkan dengan ardil kinanah itu apa? Adalah bumi Mesir, karena tidak ada sifat ardil kinanah itu kecuali bumi Mesir. Kemudian wadzalika kama jaa fil qaulihi ta'ala huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Fa fil ayat kinayatun an mausuf. Siapa? Min nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ya, manusia satu, manusia yang pertama dari satu manusia yaitu adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka yang dimaksudkan dari nafsin wahidah itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Isy'aran bi azamatillahi ta'ala alladzi khalaqan nasa kullahum min hadhihi nafsi wahidati wa tanbihan ila asli al-khalqi. Wa qawluhu ta'ala fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut. Nah, yang disifati dengan sahibil hut itu siapa? Hut itu adalah ikan hiu, ikan besar yang ada di lautan. Itu adalah Nabi Yunus alaihi salam yang dimakan oleh ikan. Wasalis al-kinayah an-nisbah. Jadi di sini disebutkan sifatnya yang dimaksudkan adalah mausuf yang disifati dengannya. Kemudian ada namanya kinayah an-nisbah. Kalau ini kinayah an-nisbah berarti adanya nisbah as-sifah ilal mausuf. Jadi adanya kinayah nisbah alal mausuf. Wahia antan sifatan minas sifat ila amrin yata'allaqu bil mausuf. Maka di sini kita menisbahkan sifat di antara sifat-sifat yang ada kepada perkara yang berhubungan dengan mausuf atau yang disifati. Contohnya, misluka la yakdzib. Sepertimu itu tidak akan berbohong. Maka hakikatnya ibarat bagaimana? Antala takdzib, bahwa kamu itu tidak berbohong. Jadi ketika kita katakan mislukala ya gitu, orang yang sepertimu itu tidak mungkin berbohong. Maknanya bukan berarti kita ingin mengatakan bahwa orang yang seperti kamu ah, itu tidak akan berbohong. Bukan itu yang sebenarnya kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah kamu itu nggak mungkin
berbohong. Fa anta turidu an tansiba ilaihi sifata adamil kadzib, fanasabtaha ila man kana misluh. Jadi kita nisbatkan kepada orang yang seperti dia, padahal yang kita maksudkan adalah dia itu sendiri. Wa nahwu dzalika masyal ilmu khalfa Ibni Abbas. Ha, ada ilmu masya yakni berjalan, ilmu berjalan di belakang Ibnu Ibnu Abbas. Ya, ini kinayah dari ilmu pada Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas itu orang yang alim. Ibnu Abbas itu seorang yang alim, sahabat yang sangat alim. Maka wa illam yunsab ilaihi, walaupun tidak dinisbahkan kepada Ibnu Abbas secara langsung mubasyaratan, tetapi di situ maksudnya adalah nisbahnya ilmu kepada Ibnu Abbas. Misalkan masyal ilmu Syekh fulan misalkan. Syekh fulan. Wa aidan al-adabu haula thalib. Al-adab haula thalib. Adab di sekitaran thalib, di sekitaran santri, di sekitaran penuntut ilmu. Bukan berarti di situ adab itu di sekelilingnya, tetapi maksudnya adalah nisbahnya al-adab itu kepada thalib. Itu berarti kinayah an nisbatil adab li thalib. Ya, maknanya apa? Maknanya adalah yang memiliki adab, yang beradab, banyak adab itu adalah thalib, penuntut ilmu. Wa illam yunsab ila thalib mubasyaratan. Saya kira bisa difahami dalam permasalahan al-kinayah. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu adalah terakhir ilmu al-badi'. Ilmu badi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan perhiasan. Maknanya adalah menghias kalam itu menjadi lebih indah di dalam susunannya. Artinya dalam indah susunannya itu adalah kalau seorang perempuan itu ada namanya inner beauty. Ya. Inner beauty itu ada pada ilmu badi. Jadi inner beauty itu ada dalam ilmu badi. Maka dia haruslah punya namanya perhiasan pakaian yang akan menjadikan lebih menarik, lebih indah. Maka disinilah fungsi ilmu badi yang akan menjadikan kalam itu lebih indah. Lebih indah secara susunan perkataannya ataukah ibaratnya. At-tamhid, ta'rifuhu al-badi'. Badi itu secara bahasa ia artinya adalah al-mukhtari'. Mukhtari' itu artinya yang membuat sesuatu yang baru, al-mujid yang mengadakan ala ghairi misalin sabik, tanpa adanya yang tanpa ada misal, tanpa ada yang sepertinya. Jadi membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada yang membuatnya, maka namanya al-badi'. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dikatakan badi'us samawati wal ard. Ya, dialah Allah yang membuat langit dan bumi, tapi membuatnya tanpa ada orang ataukah tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya. Maka Allah lah zat yang pertama membuat ataukah menciptakan langit dan bumi. Istilahan dan secara istilah huwa ilmu badi itu secara istilah adalah ilmun yu'rafu bihi, ilmu yang diketahui bihi dengan ilmu tersebut, yakni ilmu berarti berisi dengan qawaid, berisi dengan qawanin, wujuhu tahsinil kalam, yakni wujuh dari perindahan ataukah pengindahan sebuah kalam, tahsinil kalam. Dari ayat tatbikihi, setelah memperhatikan pada tatbikihi, yakni kesesuaiannya. Tatbik di sini artinya kesesuaiannya. Kesesuaian dengan apa? Muqtadal hal, yaitu tuntutan pada hal yang mana ini berkaitan dengan ilmu ma'ani wa wuduhid dalalah, dan wuduhid dalalah yang berkaitan dengan ilmu al-bayan. Jadi ilmu badi ini ilmu yang mengikut kepada ilmu ma'ani wal bayan yang yang menjadi perhiasan terakhir pada sebuah kalam. Wahadhil wujuh, dan wujuh-wujuh ini ataukah wajah-wajah ini minha mayarji'u ila tahsinil makna. Ini makna hadhil wujuh ini adalah tahsin satu, tahsin dua, tahsin tiga, tahsin empat. Yakni bentuk-bentuk keindahan pada sebuah kalam itu ada beberapa. Ada minha mayarji ila tahsinil makna. Ada kalanya dia itu kembali kepada perhiasan secara makna.
wa yusamma bil muhasinatil ma'nawiyah. Maka kita kenal dengan namanya muhasinat al-ma'nawiyah. Ada wa minha ma yarji'u ila tahsinil lafzi. Ada yang di sana kembalinya kepada lafaz wa yusamma bil muhasinat al-lafziyah, yang dikenal dengan namanya muhasinat al-lafziyah. Wadiknya siapa sih yang meletakkan peletak dasar dalam ilmu ini adalah Abdullah ibnul Mu'taz al-Abbasi yang wafat tahun 274, summa iqtafa asaruhu eee, fi asrihi, ya. Siapa? Bukan, summa iktafa asarahu fi asrihi. Summa iktafa asarahu fi asrihi siapa? Hudamah ibnu Ja'far al-Katib fazada 'alaiha. Kemudian di situ ada namanya Hudamah ibnu Ja'far yang kemudian menambahkan masail-masail yang ada dan menyempurnakan summa alafa fihi katsirun. Kemudian dilanjutkan oleh banyak para ulama, wa minhum Abu Hilal al-Askari, ada Ibnu Rasyid al-Qayrawani, kemudian ada Sofiyuddin al-Halli, dan ada Ibnu Hajar al-Hamawi wa ghairuhum mimman zadu fi anwa'ihi, di antara dan yang lainnya yang menambahkan pada nauk-nauknya. Kemudian dalam kitab ini ada babul awal muhasinat al-ma'nawiyah. Ini berkaitan dengan makna. Itu di sini ada disebutkan berapa? Disebutkan ada 13. Wa fihi salasata asyara naw'an. Ada 13 macam. Ada kita mengenal tibak, ada muqabalah, ada mura'atun nadhir, ada tauriyah, ada lafu wa nasyru, kemudian ada husnul ta'lil, kemudian ada iltifat, kemudian ada ta'kidul madhi bima yushbihu dzam. Oh iya, kita jelaskan apa satu-satu secara ringkasnya. Di sini ada ta'kidu dzammi bima yushbihul madh, ada uslubul hakim, ada mubalaghah, ada musyakalah, ada al-istikhdam. Langsung saja. An-naw'ul awal, yang pertama yang akan kita bahas, ya ini adalah pertama untuk hari ini, kita bahas adalah at-tibaq. At-tibaq, ia adalah apa yang dimaksudkan dengan tibaq? At-ta'rifu huwa al-jam'u baina al-mutadadain, mengumpulkan dua kalimah yang berlawanan. Antonim, dua kalimah yang berlawanan. Ai maknayaini mutaqabilaini fil jumlah. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan ibarat lain kita katakan wal jam'u fil ibaratil wahidah baina maknayaini mutaqabilaini ala sabilil haqiqah. Ya, au ala sabilil majaz. Jadi ada dua ibarat ataukah dua bukan dua ibarah. Wa huwal jam'u fil ibarah wahidah, ada satu ibarat, kemudian di situ ada dua makna yang berbeda, lafadz makna yang berbeda. Bisa jadi itu adalah antara misalkan langit dan bumi, al-ard was sama wal ardi, as-sama wal ard. Secara makna hakiki, ada kalanya secara makna majazi seperti zulumat wan nur. Zulumat wan nur itu adalah al-kufra wal iman. Jadi di situ ada kalanya secara makna hakiki, kadangkala secara makna majazi. Mislu qaulihi ta'ala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Tu'ti, lafadz tu'ti berarti memberi. Memberi apa? Kekuasaan man yasha, kepada yang dikehendaki. Wa tunzi'u, tunzi'u artinya mencabut. Nah, berarti memberi dan mencabut. Maknanya berarti berlawanan. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Mengangkat tinggi terhadap siapa yang dikehendaki dan merendahkan serendah-rendahnya orang yang dikehendaki. Berarti juga kebalikannya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka di sini ada tibak. Tibak antara apa? Ada tibak antara tu'ti wa tanzi, dan juga tu'izzu wa tu'zil. Ya, begitu. Kemudian setelah kita tahulah secara umum bahwa apa sih yang dimaksudkan dengan tibak, maka kita sekarang perlu tahu tentang pembahagian daripada at-tibak. Nah, pembahagian dari tibak ini di sini ada pembagian berdasarkan torfahu. Maka torfahu min nau'in wahid. Ada kalanya dia torofnya dari nau yang satu, dari macam satu, satu macam. Ya, ada satu macam, misalkan isim dengan isim, fiil dengan fiil, huruf dengan huruf. Maka itu namanya nau'in wahidin. Ada kalanya dua torofnya, dua kalimah itu adalah nau'aini mukhtalifain, yaitu satu dengan isim, satunya dengan fiil misalkan. Contoh, fal kismul awal maka natarfahu min nau'in wahid.
yaitu dua kalimahnya dari satu bentuk yang sama, yaitu adalah isim dengan isim, huruf dengan huruf, fiil dengan fiil. Contoh as-surah al-ula ayyakuna baina ismain. Kaqaulihi ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Syuf, perhatikan al-awwal wal akhir. Al-awwal wal akhir, pertama dan terakhir. Berarti dia adalah isim dengan isim. Al-zahir wal batin, ini juga isim dengan isim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Maka di sini tidak ada bahwa bikulli syai'in alim, ini balaghah yang lain, bukan tibak. Wahuma maknayani mutaqabilan, keduanya dua makna yang berlawanan. Dan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam an Salman qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna ahlal ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah, ad-dunya wal akhirah, ad-dunya wal akhirah, wa inna ahlal munkari fid dunya ahlul munkari fil akhirah. Maka di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua lafaz yang berlawanan, yaitu adalah ad-dunya wal akhirah. Yang mana ad-dunya wal akhirah keduanya termasuk isim. As-surah as-saniyah ayyakuna baina fi'lain. Kedua-duanya adalah fi'il wa annahu huwa adha wa abka. Adhak tertawa, abka dan menangis. Maka tertawa dan menangis keduanya adalah fi'il dan kedua-duanya ini lafaz yang berlawanan. Wa annahu huwa amata wa ahya. Amata wa ahya. Ya, amata itu apa? Mematikan dan ahya menghidupkan. Annahu huwa afwan, annahu huwa adhaka, yakni yang menjadikanmu tertawa, bukan dia yang menangis, bukan dia yang tertawa ya. Adhaka wa abka, yakni dialah Allah yang menjadikanmu tertawa dan menjadikanmu menangis, dan dialah yang mematikan dan juga menghidupkan. Maka adhaka wa abka, dua makna yang berlawanan. Amata wa ahya itu juga dua lafaz yang memiliki makna berlawanan. Kemudian ada dari hadis Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala rajulun ya Rasulullah, anu a anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah. Ya Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami akan dipertanyakan tentang apa yang kami kerjakan di hari jahiliyah? Qala man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah. Siapa yang berbuat baik pada saat dia Islam, maka dia tidak akan dicela, tidak akan disiksa berdasarkan apa yang dikerjakan pada zaman jahiliyah. Waman asa'a fil Islam ukhida bil awwali wal akhir. Dan siapa yang ia berbuat buruk di dalam Islam, yakni ketika dia sudah masuk Islam, maka ukhida, dia akan dipertanggungjawabkan, akan mempertanggungjawabkan ataukah akan diberikan balasan bil awwali wal akhir. Wa la'alla yang dimasukkan al awwal wal akhir itu adalah ad-dunya wal akhirah. Haitsu tabaqa hadis Nabawi Syarif baina ahsan wa asa. Jadi di situ ada ahsana dan asaa. Asaa dan ahsana. Ahsana dan asaa merupakan merupakan lafaz yang berkebalikan. Begitu juga dengan al awwal wal akhir, tetapi al awwal wal akhir itu merupakan isim dan isim. Kalau sedangkan yang ahsan wa asaa merupakan fi'il. Sedangkan Islam wal jahiliyah, al awwal wal akhir, yang empat itu merupakan hadhihi al-arba'a asma, merupakan isim, wahiyya amsilatu surah al-ula. Tamam. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna baina harfain. Jadi an yakuna tarfahu baina harfain. Jadi dua kalimahnya atau dua lafadznya merupakan huruf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada satu kaidah bayaniyah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Syafi Syekh, yaitu guru tafsir di Rasad Ulia. Beliau mengatakan waktu itu, sebelum beliau mengatakan apa, tapi di sini saya bahas dulu. Di sini ada perbedaan antara dua huruf, yaitu laha dan alaiha. Laha itu maknanya sesuatu yang baik, sedangkan alaiha itu maknanya sesuatu yang buruk.
Laha itu sesuatu yang baik berupa kebaikan, 'alaiha bermakna buruk. Perhatikan pada dua lafaz. Laha ma kasabat. Laha, laha terhadap kebaikan ha atasnya, ma kasabat apa yang ia yang ia usahakan, kasabat, wa 'alaiha dan atas perbuatan yang buruk juga, maktasabat, wa 'alaiha dan kembali kepadanya lah berupa berupa balasan yang buruk tentunya 'alaiha, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu tidaklah Allah akan memberatkan ataukah memberikan, ujian nafsan pada suatu nafsu jiwa manusia illa wus'aha kecuali yang mampukan oleh manusia itu, laha dan kembali kepada manusia itu maka kasabat apa yang dia usahakan dari kebaikan karena laha, wa 'alaiha dan kepadanyalah juga akan dikembalikan. Maknanya adalah sesuatu yang buruk, maktasabat, dari apa yang dia usahakan. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang suatu balasan yang baik terhadap apa yang diusahakan oleh manusia, Allah menggunakan lafadz kasabat. Sedangkan tentang keburukan Allah menggunakan lafadz iktasabat. Sebagaimana yang kita tahu di dalam ilmu shorof bahwa ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil makna, menambah pada huruf suatu lafadz itu menambah suatu makna. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa suatu kebaikan itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan laha ma kasabat, bahwa diri manusia itu sebetulnya adalah condong kepada suatu kebaikan. Ya, condong kepada suatu kebaikan. Maka al-aslu fil insan huwa al-khair. Yang asli pada manusia itu adalah kebaikan. Dia duduk saja diam itu sudah suatu kebaikan. Dia berzikir kepada Allah itu suatu kebaikan tanpa dia harus ada usaha yang begitu kuat. Tetapi maksiat, ya, itu butuh iktasab. Iktasab itu artinya apa? Artinya ada perlu usaha dan perjuangan. Seseorang itu kalau mau maksiat, dia harus butuh perjuangan dan butuh usaha yang lebih. Orang mau berjudi, maka dia mengeluarkan uang. Orang mau minum khamar, dia juga harus butuh perjuangan untuk mengeluarkan uang. Begitu juga dengan orang yang ingin banyak hal misalkan berzina dan lain-lainnya, membunuh, itu semuanya membutuhkan usaha yang kuat. Berbeda halnya dengan ibadah ataukah sebuah kebaikan. Bahkan orang yang duduk diam saja berzikir mengingat Allah itu sudah berupa kebaikan. Dari situ kita tahu bahwa al-aslu, bahwa asal dari diri manusia itu adalah kebaikan. Sedangkan sesuatu yang di luar dari diri manusia itu adalah keburukan. Sehingga ketika seseorang itu mau berjalan kepada keburukan, maka dia harus keluar dari jati dirinya. Dia harus ada usaha untuk bisa mendapatkan keburukan itu. Tetapi ketika sesuatu yang buruk itu sudah menjadi kebiasaan, maka seakan yang asli itu bukan lagi menjadi asli, maka keburukan yang seakan dia menjadi sebuah yang asli. Artinya tidak ada lagi sesuatu usaha untuk dia keluar. Silakan perhatikan kepada orang, orang yang dari sejak kecil sudah tertanamkan diri kebaikan. Orang yang dari sejak kecil sudah tertanam dirinya kebaikan karena fitrahnya manusia itu adalah suatu yang baik. Sebagaimana fitrahnya manusia itu adalah beragama Islam. Karena manusia dari sejak lahir dia adalah fitrah. Ya kullu bani Adam yuladu alal fitrah. Kullu ibni Adam itu yuladu alal fitrah. Cuma dilahirkan dengan keadaan muslim, dengan keadaan suci. Maka ketika dia terlahir kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang, baik, maka ketika dia mau berbuat suatu keburukan, maka dia harus ada usaha yang kuat untuk bisa apa, bisa bisa keluar dari dirinya yang baik itu untuk bisa menjadi jahat. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari dirinya yang baik, itu menjadi buruk. Dia harus usaha untuk bisa keluar dari lingkungan yang baik menjadi keluar ke lingkungan yang buruk. Maka dari situ kita tahu bahwa suatu keburukan itu iktasab, bukan kasabah. Itu iktasab, artinya ada usaha dan perjuangan. Maka ketahuilah dan perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan diri kita itu memang aslinya adalah lil khair, untuk suatu kebaikan, bukan untuk suatu keburukan. Maka dari situ ketahuilah bahwa jiwa kita itu aslinya adalah sesuatu yang baik dan ada dalam suatu kebaikan.
Di sini kita kembali kepada lafadz Allah Subhanahu wa taala di situ adanya tobak atau adanya tibak antara laha dan 'alaiha yaitu lam dengan ala, yang mana lam itu suatu yang baik sedangkan ala itu yang buruk. Sebagaimana ketika dikatakan hujjatan laka wala hujjatan 'alaika. Maknanya apa? Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang terbaik bagimu dan jangan sampai menjadi hujah terburuk atas kamu. Wa an Aliyin, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah, qala li, dan berkata kepadaku, yakni berkata kepadaku ini berarti adalah Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadratul ula lak." Pandangan pertama itu adalah untuk kamu. Baik apapun itu, pandangan pertama itu adalah untuk kamu. Ketika kamu melihat sesuatu dan itu adalah pandangan pertama, maka pandangan pertama itu adalah memang itu nikmat untukmu. Wal akhiratu 'alaika, dan pandangan yang kedua kalinya itu adalah suatu musibah bagimu. Al akhiratu 'alaika. Jadi ada laka dan 'alaika. Kenapa? Ketika seseorang itu misalkan ada perempuan yang tidak menutup auratnya. Ya, terbuka auratnya dengan berlebihan. Kemudian ketika seseorang itu memandangnya persekali karena tidak sengaja, maka itu adalah nikmat bagimu, laka. Tidak masalah. Tapi ketika kamu mengulang kedua kalinya, artinya dengan kamu menyengaja, karena kedua kalinya itu adalah dengan kesengajaan. Artinya ketika pertama kali dia tahu itu ada sesuatu yang buruk, maka dia akan menjaga sepenuhnya dirinya dari melihat kedua kalinya. Tetapi ketika bisa terlihat kedua kalinya karena menyengaja untuk melihat kembali, maka itu adalah alaika. Itu adalah suatu yang buruk atau suatu musibah atas kamu. Haitsu tubiqa bainal lami adalah ala nafyil ismi, tanpa adanya dosa di situ, likauni nadratil ula kanat afwan, yakni maknanya ketidaksengajaan, ya, sengajaan. Wa baina ala adalah ala al-wuqu'il ismi, tapi yang kedua itu adalah suatu kesengajaan, maka itu adalah dosa. Terakhir adalah qaul syair minat tawil, dari Bahar Tawil, tawilun lahu dunal buhuri fadailu faulun mafailu. Sudah kita bahas dalam ilmu arut. Ala annani radin bi an ahmilal hawa wa ukhraja minhu la alayya wa la liya. Di sini ada lafaz tabaqa baina alayya wa liya. Alayya itu berarti adalah hawa nafsu yang akan menjadi apa? Alayya berarti sesuatu yang buruk, sedangkan liya adalah sesuatu yang baik. Wahuma harfan, keduanya adalah berupa huruf. Wal alifi al-liya harfun min hurufil itlaq as-salas. Sedangkan lafat alif yang di akhir ini namanya adalah aliful itlaq. Wa fasartuha fi kitabi Zubtatus Shafi fil Aruti wal Qawafi. Ini sudah saya jelaskan di dalam Zubtatus Shafi fil Aruti wal Qawafi. Yang mau lebih jelas silahkan merujuk kepada kitab tersebut. Di sini sudah masuk azan zuhur. Dan saya kira kita cukup pada pembahasan yang kisam awal saja. Nanti insya Allah kita akan bahas sekali pada kisam yang kedua. Tapi di sini kisam kedua hanya sedikit kita lanjutkan sampai besok kita bahas kepada aqsamut tibak bi'tibari al-ijab wassal. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan nau'ain mukhtalifain, yaitu adalah isim dan fi'il ataukah fi'il dan isim. Yang pertama ke qaulihi ta'ala, awa man kana maitan fa ahyainahu. Maitan berarti mait, mati, dan isim. Ahyaina adalah menghidupkan, artinya adalah fiil. Berarti mait dan ahya itu merupakan isim dan fiil. Kemudian yang kedua adalah baina fi'li wal ismi ka qaulihi ta'ala wa may yudlilillahu fama lahu min hadin. Hadin itu adalah isim fa'il yang bermakna memberikan petunjuk, sedangkan yudlil itu adalah fiil yang bermakna menyesatkan. Artinya di situ berarti adalah yudil dan hadin adalah mutabaqah baina baina al-fi'li wal ismi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Adakah suatu pertanyaan dari teman-teman? Insyaallah jelas Ustaz. Aman. Barakallahu fikum. Kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.